tahun 1942, Indonesia berada di bawah kependudukan Jepang. Rakyat hidup dalam tekanan, kerja paksa, kekurangan pangan, dan ketakutan. Di tengah situasi ini, para pemimpin bangsa dihadapkan pada dua pilihan sulit: kerjasama atau melawan. Dua jalan berbeda, satu tujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Romusa semakin banyak, beras sulit, Jepang semakin keras. Apa para pemimpin benar-benar membela kami? Kami semua tidak akan tinggal diam, Lestari. Situasi ini bukan hitam putih. Jika kita melawan terang-terangan, Jepang akan menghancurkan rakyat. Tapi bekerja sama dengan penjajah. Lestari, kerjasama ini adalah siasat melalui organisasi seperti Gerakan 3A, Putra dan Jawa Hokai. Kita semua agar bisa berbicara dengan rakyat untuk membangkitkan semangat kebangsaan. Kelompok Islam diberi ruang melalui MIAI. Jepang tahu mereka memiliki pengaruh besar. Kami, para perempuan, dihimpun dalam Fujinkai. Tapi, kadang aku bertanya, apakah kita hanya alat? Justru karena kita diberi ruang, sekecil apapun kita gunakan untuk menanamkan gagasan kemerdekaan. Namun, tidak semua sepakat dengan jalan kerjasama. Sebagian pemuda dan tokoh pergerakan memilih jalan perlawanan. Mereka bergerak dalam senyap, membangun kekuatan dari bawah tanah. Perbedaan strategi pun tak terelakkan. Banyak pemuda kecewa Bung Karno dan Bung Hatta terlalu jauh membantu propaganda Jepang. Aku memahami elemen tapi ikut memperandakan perang Jepang bisa menyakitkan rakyat. Kami menyebarkan selembaran, membangun jaringan bawah tanah, tapi perlawanan terbuka selalu ditindas. Perjuangan mempunyai banyak wajah. Ada yang bergerak di jalan yang sulit, ada yang di panggung terbuka. Tapi apakah kerjasama itu tidak berbahaya? Tuh, Memang berbahaya, tetapi menolak total juga berbahaya. Pertanyaannya bukan mana yang suci, melainkan mana yang paling mungkin membawa kita pada kemerdekaan. Jadi, kita berbeda jalan tapi bukan musuh. Strategi kita memang berbeda, tapi tujuan kita tetap sama. Waktu terus berjalan. Perang mulai berbalik arah dan Jepang semakin terdesak. Dalam situasi genting ini, janji kemerdekaan mulai diucapkan. Sebuah peluang muncul, kecil namun sangat berarti. Jepang semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya. Mereka menjanjikan kemerdekaan. karena itulah kita dibentukkan yang namanya BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Benarkah ini kesempatan sungguhan? Kita akan menggunakan kesempatan ini. Kita akan merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar. Indonesia merdeka harus berparlemen. Perempuan harus punya hak politik. Negara juga harus menghormati agama. Rakyat Indonesia memang beragam, tetapi mereka memiliki keyakinan yang kuat. Aku tak menyangka kerjasama ini membuka ruang sebesar ini. Sejarah memang penuh dengan perang. Kadang penjajah membuat pintu untuk kepentingan sendiri, tapi kita bisa melangkah masuk demi kepentingan kita. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Para tokoh bangsa mulai merumuskan dasar negara dan konstitusi. Di tengah bayang-bayang penjajahan,
lahirlah gagasan besar yang akan menjadi pondasi untuk Indonesia merdeka. Pada sidang 1 Juni 1945, aku menyampaikan dasar negara yang disebut Pancasila. Dasar negara ini akan menjadi fondasi Indonesia merdeka. Dan undang-undang dasar yang kita susun akan menjamin kesamaan hak. Perempuan tak lagi dipinggirkan. Apa penderitaan kami benar-benar akan berakhir? Perjuangan belum selesai, tetapi hari ini kita telah menyiapkan fondasinya. Kerjasama dan perlawanan dua jalan berbeda. Namun tanpa keduanya kita tidak akan sampai di titik ini. Ruang kecil yang diberikan penjajah Berubah menjadi jalan menuju kemerdekaan. Mungkin benar yang terpenting bukan caranya, Melainkan kesetiaan pada tujuan. Dalam tekanan dan tirani, bangsa ini tidak akan menyerah. Indonesia merdeka! Sejarah mencatat, kemerdekaan tidak lahir dari satu jalan saja. Ia tumbuh dari perbedaan, dari strategi yang beragam, dari kerjasama, dan juga perlawanan. Namun pada akhirnya, semua berpadu dalam satu tekad. Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.